like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the Ngomongin hobi tak terlepas dari dimanapun kita berada tempatnya ya, khususnya untuk teman-teman pecinta otomotif yang memiliki hobi, mau dimanapun tempatnya, kalau sudah membicarakan hobi akan selalu dilakukan apapun, entah itu besaran nominal ataupun sesulit apapun yang nantinya akan ditempuh, yang namanya hobi pasti akan selalu dilakukan ya. Yang tidak hanya untuk teman-teman Indonesia saja, terlebih untuk pecinta otomotif dari Filipina pun sama sebenarnya, tidak berbeda jauh dengan teman-teman di Indonesia yang selalu mengembangkan inspirasi yang ada di kepalanya untuk merealisasikannya menjadi sebuah kenyataan ya, terlebih lagi membicarakan dunia otomotif. Dan kebetulan di topik bahasan kali ini kita akan membahas dunia otomotif motor listrik yang ownernya ini dari teman orang Filipina. Jadi bisa dibilang motor listrik ini adalah motor listrik Philippine style ya. Apa ya? Style Filipina atau Philippine style. Seperti apa motornya? Ini dia. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never leaves, she's so bad, hit the gym, made the bread, hit the gas in the middle of the sun, never leaves, she's so bad, hit the gym, made the bread, hit the gas in the middle of the sun. Ini kaos yang saya pakai, kaos punya LBC keluaran 2021. Temanya adalah tema ngajeni dan ngopeni. Ngajeni dan ngopeni bisa dipesan di Instagramnya LBC. Karena 100% hasil keuntungan dari penjualan kaos ini didedikasikan untuk kemanusiaan, yaitu membantu yatim piatu, kaum duafa, dan khususnya mbah-mbah jompo yang sudah tua-tua, banyak di Indonesia yang seperti ini. Jadi 100% dari keuntungan kaos ini didedikasikan untuk kemanusiaan. Oke, lanjut lagi, kita mau review motornya. Nah, ini dia teman-teman, motor punya teman saya orang Filipina, dan kebetulan orangnya tadi saya ajakin nge-review motornya, dia nggak mau karena sama-sama kita keterbatasan bahasa. Saya sih udah ngomong-ngomong sama dia, nanyain speknya gimana motor ini, dan kebetulan ya seperti ini motornya. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah motor tipe Dragon GX7 atau bisa disebut dengan motor hampir seperti motor Matic apa ya kalau di Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen ini mirip motor apa ya. Ya teman-teman semua pecinta otomotif dimanapun teman-teman berada, untuk motor listrik jenis GX7 ini dibanderol dengan harga standarnya atau motor basicnya dibanderol dengan harga 33.000 NT dolar ya. Ini kondisi standarnya teman-temannya, belum dirombak ataupun dilakukan perubahan apapun. Dan untuk motor GX7 ini mengusung jenis modifikasi ala Philippine style ya, dengan bisa dibilang kalau untuk model motor ala modifikasi Filipina itu bisa dilihat untuk swing arm belakangnya itu memanjang ya. Jadi dilihat itu seperti mirip lowrider ya, karena swing arm belakangnya yang panjang dan mengusung konsepnya ya seperti ini. Dan untuk motor ini ubahan-ubahan yang dilakukan oleh ownernya itu untuk dari segi terus tang kemudi, terus part-part yang dipakai, terus kaki-kaki depan belakang itu seperti kebanyakan motor-motor listrik yang dimiliki oleh teman-teman di Taiwan ya. Kayak cuman motor ini ada ubahan lain yang menurut saya mencuri perhatian saya, karena motor ini dilengkapi dengan pendingin atau radiator pada
untuk pendingin kiprok ya bro ya, radiator kiprok. pendingin kiprok bisa dilihat teman-teman. Ya teman-teman, untuk motor ini menggunakan pulser atau dinamo menggunakan 3000 watt ya. Dan untuk baterainya menggunakan lithium 7250 ampere hours. Dan untuk kiprok atau kontrolernya menggunakan 72350. Yang dilengkapi dengan sudah saya sebut tadi dilengkapi dengan menggunakan radiator atau pendingin liquidnya. Jadi motor ini dilengkapi dengan pendingin radiator. Itu mungkin kalau dipakai perjalanan jauh ya, jadi untuk meminimalisir yang terjadi overheating pada kiproknya. Dan untuk cara kerjanya sendiri teman-teman bisa lihat. Ini untuk cara kerjanya setelah kondisi motor kontaknya nyala, jadi saklar dinyalakan, jadi otomatis radiator ini akan berfungsi otomatis ya. Jadi digunakan untuk mendinginkan dari kiproknya sendiri. Dan liquidnya ini sendiri liquid khusus ya, liquidnya khusus atau mungkin bisa disebut dengan radiator coolant. Jadi khusus untuk pendingin dari ini. Dan fungsi dan teman-teman bisa lihat kipasnya di sini sebelah sini belakang. Ini kipasnya, ini muter ya. Nanti saya coba matikan dulu. Matikan teman-teman ya. Ini kita nyalakan lagi. Oke, tadi bunyi on dan kipasnya sudah nyala. Ini kalau malam bisa kelihatan ya, ini karena kita reviewnya masih kondisi siang, jadi kelihatan kelihatan begitu jelas. Ya seperti itu spek dari motor ini yang menurut saya mencuri perhatian karena menggunakan radiator pendingin kiprok. Dan setelah motor ini dimodifikasi atau dilakukan perubahan atau diubah oleh ownernya, jadi untuk total biayanya sendiri tadi saya tanya ke teman saya yang orang Filipina itu senilai 89.800 NT dolar. Jadi mungkin bisa dibilang lebih dari separuh harga ya. Lebih dari separuh harga motornya. Ya yang namanya hobi itu mahal. Hobi itu menurut saya ya sebuah ekspresi diri yang mahal untuk diutarakan. Oke teman-teman, jadi itu review singkat tentang motor GX7 Dragon ini yang mengusung konsep Philippine stand atau Philippine style, yaitu yang identik dengan swing armnya panjang. Oke, jadi nanti saya akan nyobain motor ini. Ikuti terus ya teman-teman. Ya teman-teman, ketemu lagi. Ya teman-teman, kita mau uji coba motornya. Saya sudah pakai sarung tangan, pakai helm tentunya. Ini ada yang keren teman-teman, lihat. Weh, variasi klaksonnya kayak truk. Ya, untuk riding posisi motor ini karena ownernya yang punya posisi tinggi badannya kurang lebih tingginya sekitar 170-an kayaknya, jadi enggak 167 mungkin sih, nggak nyampe 170-an, jadi orangnya tidak terlalu tinggi. Jadi motor ini didesain pendek ya. Selain dari aksesoris yang dipakai ini, khususnya radiator coolernya yang mencuri perhatian saya, motor ini juga untuk setelnya walaupun dilakukan ubahan-ubahan standar tidak terlalu mencolok, namun menurut saya motor ini bisa dibilang elegan ya, karena tidak dilakukan perubahan-perubahan yang menurut saya mencolok. Di samping itu karena motor ini berwarna basicnya warna hitam, jadi dipadukan dengan aksesoris berwarna merah, menurut saya sangat wah gitu kelihatannya. Untuk riding posisinya motor ini menurut saya nyaman. Emang tidak diperuntukkan untuk kebut-kebutan ya. Motor ini untuk segi postur saya duduknya itu bisa dibilang antara duduk dan paha saya itu sekitar 90 derajat, jadi bisa dibilang sangat nyaman. Namun stangnya menurut saya itu lebar, jadi kelihatan
kayak jumawa gitu ya, naik motornya kayak sombong gitu. Ya teman-teman, ini untuk posisi duduknya sangat nyaman sekali ya, karena motor ini didesain untuk apa namanya, didesain untuk posisi perjalanan jauh ya, dan juga tidak didesain untuk kebut-kebutan ini sepertinya oleh ownernya. Untuk motor ini panelnya seperti kondisi motor pada umumnya, namun di sini ada voltmeter untuk mengukur indikator baterai, dan juga untuk dashboardnya sendiri motor ini menurut saya fiturnya sudah lumayan ya, karena menggunakan speedometernya sudah menggunakan digital. Untuk motor ini juga sepertinya yang saya lihat di jalan-jalan itu kayaknya masih belum banyak yang pakai ya, makanya saya juga mau mereview motor ini karena belum banyak yang pakai sehingga tidak terlalu begitu pasaran ya. Dan konsep yang diusung oleh ownernya ini adalah konsep Philippine style. Jadi kebanyakan orang-orang Filipina itu mengusung konsepnya seperti ini, yang identik dengan arm belakangnya itu panjang. Bisa dibilang untuk teman saya ini konsepnya tidak begitu nyeleneh. Untuk teman-teman yang menonton video ini bisa memberi komentar bagaimana modifikasi ala Philippine style ini, atau mungkin juga teman-teman ada yang tertarik ingin memodifikasi motornya untuk dibikin style-style seperti ini. Oke, mungkin ini review saya untuk teman-teman dari Filipina yang menonton motovlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Saya apresiasi pokoknya untuk modifikasi dari teman-teman Filipina, saya beri apresiasi pokoknya jempol. Maju terus dunia modifikasi dimanapun tempatnya, dimanapun teman-teman berada, maupun itu teman-teman dari Indonesia maupun Filipina, Thailand dan lain sebagainya. Maju terus dunia modifikasi pokoknya. Salurkan imajinasi teman-teman menjadi sebuah realita. Oke ya, mungkin sekian motovlog saya kali ini. Kita akan melakukan review-review atau motovlog dengan motor-motor yang lain, mungkin yang lebih keren lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Maju terus dunia modifikasi Indonesia, patuhi rambu lalu lintas yang ada, hargai pengguna jalan lain, dan jangan lelah menjadi orang baik. Bye bye.